Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Ibu Tia. Apa kabar kalian semua? Insya Allah kalian semua sehat selalu. Di video kali ini, kita masuk pada bab baru, yaitu bab 1 tentang bilangan bulat dan pecahan. Setelah kalian menonton video ini, kalian dapat mengetahui berbagai macam jenis bilangan. Nah, di sini sebelum Ibu menjelaskan tentang jenis-jenis bilangan, perlu kalian ketahui jenis-jenis bilangan dari peta konsep bilangan berikut ini. Sini ada peta konsepnya. Yang pertama kalian lihat di sini ada bilangan real. Di dalam bilangan real ini terdapat juga namanya bilangan irasional. Nah, kemudian bilangan irasional ini di dalamnya itu terdapat bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, di sini Ibu akan bahas tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, jadi kalian perhatikan bilangan bulat ini di dalamnya itu memuat bilangan negatif dan bilangan cacah. Artinya bahwa bilangan bulat ini adalah gabungan dari bilangan negatif dan bilangan cacah. Selanjutnya, kalian bisa lihat lagi di dalam bilangan cacah ini terdapat bilangan 0 dan bilangan positif atau biasa yang kita kenal bilangan asli. Jadi, maksudnya bilangan cacah ini adalah gabungan dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Nah, kemudian bilangan positif atau bilangan asli itu memuat namanya bilangan prima. Ini ya bilangan primanya. Kemudian memuat juga yang namanya bilangan komposit. Ya, jadi memuat juga bilangan komposit. Kemudian memuat bilangan ganjil, ini ya, dan bilangan genap. Nah, ini ya. Jadi inilah bilangan-bilangan yang berada di bawah bilangan bulat. Seperti itu ya. Nah, karena sudah Ibu perkenalkan bilangan-bilangan yang ada pada bilangan bulat. Nah, sekarang Ibu perkenalkan juga bilangan-bilangan yang ada pada bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan ini ada memuat namanya pecahan biasa. Ada juga pecahan campuran. Terus ada juga namanya pecahan desimal. Dan yang terakhir di sini persen. Ini lambangnya ya. Yang biasa kita belajar atau dalam matematika sering ketemu lambang ini. Ini lambang dari persen. Ya. Selanjutnya di sini sebelum Ibu menjelaskan tentang bilangan, perlu kalian ketahui apa itu bilangan. Jadi, bilangan adalah suatu konsep dalam ilmu matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Nah, di sini kalian bisa lihat macam-macam bilangan. Jadi, bilangan yang pertama di sini bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Ini ya, jadi bilangan cacah dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi gabungan antara bilangan bulat
dan bilangan negatif. Jadi ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Atau bilangan bulat itu gabungan antara bilangan bulat positif, jadi ini positifnya ya, dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Gabungan dari bilangan positif, bilangan bulat negatif, jadi ini negatifnya, dan bilangan 0. Jadi kalau kita sebutkan gabungan dari bilangan positif, bilangan negatif, jangan lupa sebutkan nolnya, ya. Oke, dan bilangan bulat ini dapat dibuat dalam bentuk garis bilangan. Perhatikan gambar 1.1 berikut ini. Jadi di sini bilangan bulat ini dapat kita gambar dalam bentuk garis bilangan. Jadi ini garis bilangan yang kalian sudah pernah belajar di SD. Garis bilangan ini, jadi di sini kita bisa lihat ada bilangan cacah. Ini arah panah, ada panah yang naik 0, kemudian lanjut menuju ke kanan, ini bilangan cacah. Nah, kemudian di panah yang berada di sebelah kanan 0 yang berwarna biru menuju ke kanan ini adalah bilangan bulat positif. Sedangkan arah panah berwarna merah di sebelah kiri 0 ini bilangan bulat negatif. Jadi seperti yang kita lihat pada peta tadi, peta konsep bilangan tadi, bahwa bilangan bulat itu adalah gabungan dari bilangan cacah. Ini ya, berarti dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi gabungan dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Atau bisa juga dikatakan bahwa bilangan bulat itu adalah gabungan dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Jadi kalau kita sebutkan gabungan dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, jangan lupa sebutkan 0. Kenapa? Karena 0 ini bukan termasuk bilangan bulat positif, dan dia juga bukan bilangan bulat negatif, dia berdiri sendiri. Tapi kalau kita sebutkan bahwa bilangan bulat itu adalah gabungan dari bilangan cacah, maka 0 juga sudah ada di dalam, karena bilangan cacah itu adalah gabungan dari 0 dan bilangan asli atau bilangan bulat positif, seperti itu. Jadi sebelum Ibu jelaskan dan perkenalkan jenis-jenis bilangan yang lain, perlu kalian ketahui bahwa bilangan bulat ini bilangan yang semakin ke kanan, seperti arah panah yang berwarna biru ini menuju ke kanan. Jadi setiap bilangan yang semakin ke kanan dari angka 0, maka bilangan itu dia semakin besar. Contohnya 0 ke 1, 1 lebih besar kan? 1 ke 2, 2-nya lebih besar. 2 ke 3, 3-nya lebih besar, dan seterusnya. Kemudian bilangan yang menuju ke kiri, dari 0 menuju ke kiri, itu artinya bilangan itu semakin kecil. Jadi 0 menuju ke negatif 1, negatif 1 lebih kecil. Negatif 1 dengan negatif 2, negatif 2 lebih kecil. Negatif 2 dengan negatif 3, negatif 3 lebih kecil, seperti itu. Kemudian di dalam bilangan bulat ini kita juga temukan lawannya ya. Jadi di sini contoh 1 lawannya negatif 1, 2 lawannya negatif 2, atau negatif 4 lawannya 4, negatif 5 lawannya 5, seperti itu. Ya, kita lanjut pada yang kedua. Di sini bilangan 0. Nah, jadi lebih diperjelas lagi ya. Ini bilangan 0 adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0 itu sendiri. Contoh 0, artinya ini ya, bisa dilihat. 0 ini dia berdiri sendiri. Dia bukan bilangan bulat positif, dia juga bukan bilangan bulat negatif. Selanjutnya, bilangan asli. Bilangan asli adalah
bilangan bulat positif yang dimulai dari 1 ke atas. Nih, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bilangan asli ini, nih, 1 ke atas ya, 2, 3, 4, atau bilangan bulat positif. Jadi ini bilangan bulat positif ini biasa kita kenal bilangan asli. Seperti itu ya. Lanjut lagi, yang keempat, bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan-bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan positif. Ini jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bilangan cacah ini ya, dari 0 menuju ke kanan. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan prima. Jadi bilangan prima adalah bilangan-bilangan asli yang dimulai dari angka 2 yang tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain kecuali 1 dan dirinya sendiri. Contoh 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut bilangan komposit. Nah, jadi bilangan komposit adalah bilangan-bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan bukan merupakan bilangan prima. Jadi bilangan ini, bilangan positif atau bilangan asli ini yang bukan bilangan prima, itulah bilangan komposit. Ya, seperti itu. Nah, bukan bilangan prima yang lebih besar dari 1. Gitu. Jadi lebih besar dari 1 yang bukan bilangan prima. Jadi 1 tidak termasuk ya, lebih besar dari 1 berarti 2. Namun kalau 2 ini kan bilangan prima, berarti dia bukan bilangan komposit. 3 ini bilangan prima, berarti dia bukan komposit ya. Nah, 4. Kalau 4 ini kan bukan bilangan prima, maka 4 adalah bilangan komposit. Nah, kalau 5 bilangan apa? 5 bilangan prima, berarti 5 bukan bilangan komposit. Jadi seperti ini ya. Jadi yang bukan bilangan prima di atas, maka bilangan-bilangan tersebut dia adalah bilangan komposit. Selanjutnya bilangan ganjil. Jadi bilangan ganjil adalah bilangan-bilangan asli yang tidak habis dibagi dengan bilangan 2. Artinya bilangan ganjil ini artinya bilangan asli atau bilangan bulat positif jika dibagi 2 masih ada sisa 1, seperti itu. Jadi bilangan ganjil ini dia tidak habis dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian yang 8 ini bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan-bilangan asli yang selalu habis dibagi 2. Jadi 2, 4, 6, 8, seperti itu. Atau bisa juga disebut bilangan genap ini adalah bilangan bulat positif atau bilangan asli yang bukan termasuk bilangan ganjil. Jadi 1 bilangan ganjil, 2 bukan bilangan ganjil kan, berarti 2 bilangan genap. Nah, 3 bilangan ganjil, berarti 3 bukan bilangan genap. 4 bukan bilangan ganjil, berarti 4 adalah bilangan genap. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi ke peta konsepnya. Tadi adalah jenis-jenis bilangan yang berada pada di bawah bilangan bulat ya. Dia berada di bawah bilangan bulat. Seperti itu ya. Jadi sekarang kita perhatikan bilangan-bilangan yang ada pada bilangan pecahan. Nah, sekarang kita lihat macam-macam bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu di dalamnya terdapat pecahan biasa. Jadi pecahan biasa adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk A per B, di mana A disebut pembilang lebih kecil dari B atau penyebut, dan B tidak boleh sama dengan 0. Jadi A ini disebut pembilang, B disebut penyebut, A lebih kecil dari B, dan B ini tidak boleh sama dengan 0. Contoh, 2 per 3
3/5, 6/7. Jadi pembilangnya lebih kecil ya. Nah, lebih kecil dari penyebutnya. Seperti itu. Itulah pecahan biasa. Sekarang kita lihat untuk pecahan campuran. Nah, jadi pecahan campuran ini adalah pecahan yang pembilang atau A lebih besar dari B atau penyebut, dan B tidak boleh sama dengan 0. Contoh 7/3. Jadi untuk pecahan campuran pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, jadi di sini pembilangnya 7 bagi penyebutnya 3 sama dengan 2/1/3. Jadi 2/1/3 ini disebut pecahan campuran. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat lagi untuk pecahan desimal. Jadi pecahan desimal di sini kalian bisa lihat pecahan desimal adalah pecahan yang menggunakan koma sebagai tanda pemisah. Contoh 0,4, 0,25, 2,15. Seperti itu. Selanjutnya ada persen di lambangnya ya. Jadi kalian bisa lihat di sini persen adalah pecahan yang menggunakan tanda ini ya. Tanda ini namanya persen ya, yang artinya per 100. Contoh 40%. Itu sama dengan 40/100. Kemudian 1,25% artinya 125/100. Nah, sampai di sini dulu videonya. Semoga dengan tampilan video ini kalian bisa mengetahui berbagai macam jenis pecahan. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.